Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat (IEKIS), didukung oleh AIDS Health Foundation dan Kementerian Sosial. Dan pagi hari ini kita masih membahas tema mekanisme pendanaan dunia untuk kesehatan. Bersama narasumber kita pagi hari ini Prof. Dr. Hasbullah Tabrani MPH, Dr. PH, selaku Lead Co-Chair T20, juga Ketua Umum Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia. Halo Prof. Halo juga, Madam, Ya, teman-teman sekalian, ketemu lagi. Ya, baik. Prof, kita pagi hari ini sudah ada penelpon yang ingin... ya. Baik, tidak jadi Prof, nanti ya. Kita Oh, lanjut oke. saja ya Prof ya untuk Ya. bincang-bincang kita mengenai mekanisme pendanaan dunia untuk kesehatan. Prof, menurut Prof, pendapat Prof tentang mekanisme keuangan global yang telah ada seperti Seven Replenishment Global Fund itu misalnya seperti apa Prof? Iya, dana-dana yang sudah ada itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ya, misalnya ada Global Fund untuk TB, HIV, ada Global Fund tadi replenishment, ada Global Fund untuk um, apa namanya HIV, ada ya begitulah, ada kekhususan-kekhususannya. Nah, oleh karena itu di sini ada Global Fund yang buat eh, preparedness khusus buat itu aja. Nah, bedanya dengan yang lain ya karena peruntukannya, Mm-mm. peruntukannya yang disepakatin untuk peruntukan-peruntukan tertentu. Ya. Nah, Mm-mm. ini yang barangkali ada juga Global Fund sebetulnya atau dana juga global walaupun tidak disebut Global Fund yang ada di WHO misalnya itu juga sumbangan-sumbangan ketika terjadi COVID, WHO juga mengumpulkan dana dapat hampir 2 miliar dolar untuk membantu beli vaksin buat yang siapa aja yang membutuhkan. Kita juga ada vaksin COVAX yang dibeli sumbangan dari berbagai perusahaan, kemudian dibagi buat negara-negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia kebagian dulu tuh dari situ. Nah, ini adalah sifat dari dana global atau pendanaan dunia yang untuk kekhususan-kekhususan tertentu karena penyakit-penyakit tertentu atau kondisi sosial tertentu tidak bisa ditangani sendiri oleh suatu negara, khususnya negara uh, kurang mampu ya. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut low and middle income country, Mm-mm. negara pendapatan rendah dan menengah. Nah, karena sifat bencana itu merupakan sebuah tantangan bagi seluruh manusia untuk saling tolong-menolong, solidaritas, maka selalu saja diperlukan dana karena terjadi bencana di mana-mana. Ya, apakah itu bencana karena kemiskinan, tidak bisa makan, karena peperangan, karena iklim, atau karena gempa bumi. Nah, disitulah dana-dana dunia dikumpul-kumpulkan. Ya, Mm-mm. untuk saling tolong menolong. Itu sifat manusia tuh. Ya. Nah, yang ini, yang FIF ini tolong menolongnya untuk pencegahan dan persiapan kalau terjadi lagi. Ya, persiapan kalau terjadi. Karena yang namanya bencana, apakah itu gempa bumi atau pandemi, tidak pernah diberikan informasinya oleh Tuhan. Siap-siap ya kamu, nanti tahun depan kamu akan begini, gak ada. Nah, Kalau kalau gitu enak ada banget enak. ya Prof ya. Jadi kita bisa Nah, prepare ya. nah bisa prepare kita Mm-mm. nabung perlunya berapa begitu negara juga bisa. Ini tidak pernah. Nah, sementara negara-negara miskin dan kurang mampu buat hari-hari aja mereka banyak yang harus minjam. Ya, kita juga masih minjam ke Mm-mm. berbagai hal. Semua negara juga ada pinjaman, tapi kepentingannya bukan buat kepentingan yang basic makan minumnya. Nah, Mm-mm. banyak negara miskin untuk makan minum penduduknya saja tidak mampu. Apalagi kemudian terjadi namanya economic shock, ada kebutuhan untuk mencegah jangan sampai terjadi pandemi, jangan epidemi, Mm-mm. outbreak, apapun namanya itu, tergantung um, luasnya, ya harus dibantu gitu. Nah, FIF ini salah satu bentuk dana-dana itu. Ya.
Baik, Prof. Kita sudah tersambung dengan penelpon dari Bekasi. Ada Pak Ali, Prof. Ingin bertanya via telepon ya, Prof? Ya, silakan Pak Ali. Baik, halo Pak Ali. Selamat pagi Mbak Deborah. Selamat pagi Selamat Pak pagi, Ali dari Bekasi. Prof. Kayaknya saya jauh dari orang boleh buka nih. Saya Pak Ali dari Ya. Bekasi, asli Jawa Tegal. Iya, silakan Pak Wah. Ali. Ya, Pak Ali, silakan Pak Ali. Ini saya mendengarkan menarik sekali nih, apa dana cadangan dari EVF ini berarti seperti sistemnya seperti BPJS ya Pak ya. Jadi kayak gotong royong gitu ya. Gotong Betul. royong saling subsidi. Mirip-mirip bilang. tapi ada bedanya. Ini bagus sekali ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya untuk sektor kesehatan akibat pandemi ini apa memang anggaran dalam negeri ini tidak bisa mengatasi gitu ya Pak ya sampai harus minta bantuan seperti itu, Prof. Ya, kalau buat Indonesia kita punya anggaran besar sekali. Tahun ini masih 200 triliun ya. Tapi kita juga jujurnya juga minjam juga ya. Minjamnya ada sebagian minjam dari rakyat sendiri namanya surat utang negara. Utang juga negara buat itu, tapi pinjam dari rakyatnya. Yang kita misalnya kalau Pak Ali misalnya pernah beli Sun atau SR itu ya ada macam-macam surat utang negara yang berlangsung 3 tahun, 5 tahun, ada yang sukuk kalau sifatnya yang syariah. Nah, itu sebetulnya negara pinjam dari rakyatnya, nanti dikembalikan. Kenapa? Karena uang negara di Indonesia yang saat ini tersedia nggak cukup untuk belanja kita. Tahun ini kita masih defisit, kalau nggak salah sekitar hampir 600 triliun. Ya, defisit artinya yang diterima oleh negara dan yang perlu dibelanjakan, banyakkan yang perlu dibelanjakan, termasuk buat COVID masih. COVID itu bukan hanya buat obat atau beli vaksinnya, di obat vaksin saja juga menghabiskan puluhan triliun ya. Tapi juga buat menanggulangi masalah sosialnya orang yang kena waktu COVID, kemudian tidak bisa bekerja masa lalu, maka pemerintah kasih bantuan tunai, yang pekerja kena PHK diberi bantuan tunai, pekerja ekonominya kecil di bawah 5 juta dikasih bantuan. Itu juga bantuan-bantuan yang bisa mencegah COVID. Belum lagi anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID, ini juga harus ditanganin. Ya, dan itu kan nggak ada rencananya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dana-dana cadangan itulah yang diperlukan. Kita juga sekarang mempersiapkan dana-dana yang di Indonesia kita sebut sebagai dana abadi. Ya, dana abadi untuk masalah-masalah, ada bencana, bahkan ada dana abadi pendidikan kita punya itu buat beasiswa LPDP misalnya, itu lebih dari 100 triliun sekarang. Kumpulin tiap tahun. Ya. Ibarat di rumah tangga kita punya tabungan begitu Pak Ali. Ya. Yang sewaktu-waktu kalau ada bencana, ada kebutuhan mendesak kita pakai. Maka di dalam pepatah kita dulu ada jangan dimakan, nggak ada baru dimakan. Masih ingat nggak tuh? Waduh, Nggak kayaknya tahu Mbak Deborah. bukan pas Mbak generasi aku Deborah tuh, Pak. kayaknya nggak kebagian. Pak Ali mungkin kebagian. Dulu tuh ada itu, Mbak Dora, pepatah kita bilang ada jangan dimakan, kalau tidak ada baru dimakan. Maksudnya itu adalah dana yang kita tabung, kalau kita masih ada buat makan hari-hari, jangan kita ambil. Ya, Oke. jangan dipakai buat jajan. Oke. Ya. Kalau kita sudah tidak ada buat kebutuhan dasar, yang kebutuhan pokok, barulah kita ambil tabungan itu. Ya, itu pepatah bagus sekali sebetulnya, tapi jarang dikumandangkan. Ya. Banyak anak sekarang tuh kayaknya kalau punya duit, dapat duit 10 juta sebulan Healing. ya Healing ngabisin. langsung, Pak. Healing, ya. Pokoknya Harusnya healing yang penting. di saving. Iya, harusnya ada saving. Nah, Mm. kita di Indonesia sudah punya dana yang memaksa setiap orang untuk saving, namanya dana jaminan hari tua, jaminan pensiun yang oleh BPJS itu juga. Nah, yang kesehatan, BPJS Kesehatan itu juga bisa dianggap sebagai dana model ini, siap-siap kalau sakit, karena sakit kan nggak pernah kejadian, dikasih tahu Diduga-duga juga ya, Pak kita. ya. Ya, diduga. Tapi bedanya kalau yang FIF ini sumbernya bukan dari iuran setiap orang seperti JKN, ya, tetapi bantuan dari negara-negara yang mampu. Nah, memang idealnya persis Pak
Ali, persis harusnya seperti JKN. Ini yang mau saya bawakan di Jenewa pada awal September, bahwa yang terbaik adalah model wajib mengiur. Jadi semua negara wajib mengiur. Nanti kalau terjadi hal-hal yang akan mengancam negara itu, dia tinggal menggunakan dana itu sesuai untuk kondisi kebutuhan mencegah terjadinya pandemi lagi gitu. Jadi ada tanggung jawabnya. Kalau yang sekarang masih bentuknya sumbangan-sumbangan. Ini yang tadi saya bilang masih punya masalah dari sisi keberlanjutan ya. Jadi sangat tergantung tiap tahun siapa mau nyumbang lagi, negara mana, komitmen-komitmen. Tapi sebagai awal ini udah bagus. Ya. Baik. Begitu Mbak Deborah. Berarti nanti bulan September awal ke Jenewa ya Pak ya, Prof? Iya, kebetulan tanggal 1-2 ada pembahasan tentang pembiayaan global ini di Jenewa. Baik, di Prof. WHO. Baik, kita harus jeda lagi nih, Prof. Mohon maaf. Ya, okay. Nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda. Dan saudara, Ruang Publik KBR kami lanjutkan setelah jeda, dan kami terus mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberi komentar lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181, live chat di YouTube kami Berita KBR, atau mention di Instagram kami @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh lewat podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik.